Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluh wa musalla alaihi Muhammadun wa aluh al-mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'mati imani wal Islam. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad arsalahullah wa da'iyan ilallah wa mab'uthu rahmatan lil alamin wa siraja munira. Selamat sore ya, dalam kesempatan hari ini Rabu 3 Oktober 2024 kita bertemu kembali dalam studio Majas. Ya, dalam kesempatan ini akan tampil ya Ustadz Elang Baharudin HSAGMA ya sebagai narasumber dalam kesempatan diskusi kita kali ini, dan konsep dan tema yang akan kita sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah konsep keselamatan di dalam Islam. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Ya. Bagaimana mengenai kabar? Baik-baik saja sekarang. Alhamdulillah. Ya. Amin, baik semuanya. Baik, ya, dalam dengan tema yang kita ambil hari ini Ustadz mengenai konsep keselamatan di dalam Islam, bahwa hari ini semua manusia butuh yang namanya keselamatan. Ya, apalagi di zaman saat sekarang ini banyak sekali dalam kehidupan bermasyarakat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau vandalisme yang dilakukan, kemudian tingkat kriminal semakin meningkat. Ya. Nah ini menurut perspektif Ustadz ya adalah sebagai narasumber, bagaimana Ustadz ya? Oke. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesekian kalinya kita membicarakan tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi hari ini kita bahas tema keselamatan. Ya. Karena ya itulah yang sebetulnya manusia cari. Apa yang dia cari? Keselamatan. Keselamatan. Ya. Kalau di Jawa itu orang selalu selamatan. Nah, untuk apa? Ya untuk keselamatan. Ya. Anaknya sunat, selamatan. Ya. Anaknya nikah, selamatan. Punya usaha baru, selamatan. Ya. Jadi memang itulah yang didambakan oleh manusia itu, selamat. Selamat baik di dunia maupun selamat di akhirat. Dan kadang-kadang orang mengatakan yang penting selamat. Yang penting selamat, betul Ustaz. Ya. Yang penting selamat. Ya. Yang penting kamu nyampe di sini, ya. Selamat. Selamat. Bapak ibumu tidak memerlukan apapun. Yang penting selamat. Yang penting kamu datang selamat. Ya. Begitu juga ketika nanti semua manusia akan kembali kepada Allah. Itu yang dibutuhkan apa? Biqalbin salim. Biqalbin salim. Apa itu? Hati yang selamat. Jadi rupanya itu. Maka tema keselamatan ini sangat penting. Nah, cuma masalahnya kadang manusia pengen selamat tapi menggunakan jalan yang tidak selamat. Nah, gitu ya. Nah, sehingga pengennya itu selamat tapi justru malah sesat. Nah, sekarang bagaimana Islam melihat konsep keselamatan itu sendiri? Sebetulnya dari namanya sendiri ya, Islam itu agama yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan, Ya, betul. Kalau pengen selamat tuh ya, Muslim yang pasrah, yang selamat, ya, selamat dunia dan selamat akhirat. Makanya ada doa, ya, doa diajarkan Al-Quran itu doa kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan, ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan. Datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ini doa sapu jagat. Ya. Nah,
Nabi juga memberikan tips bagaimana supaya tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Kata Nabi, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Nah, gitu. Barang siapa yang pengen dunia, ada ilmunya. Baik. Wa man arodal akhirah, barang siapa yang pengen akhirat, ada ilmunya. Wa man arodahuma, pengen keduanya, ada ilmunya. Baik. Nah, jadi ilmu keselamatan ini sangat penting sekali. Ya, oleh karena itu kita angkat ini karena supaya apa? Supaya dunia ini atau manusia ini semuanya itu berada pada jalan keselamatan. Ya, seperti itu. Baik. Untuk sebagai pembuka. Pembuka ya. Ya di sini tentunya dasar-dasar ayatnya Ustadz yang kami butuhkan ya, dasar-dasar dari Al-Quran ya, yang ayat berapa gitu atau surat berapa yang memang ini keselamatan ini menjadikan sebuah poin yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Ya. Mungkin bisa disampaikan oleh Ustadz ya, di ayat berapa yang menyampaikan tentang keselamatan ini, Ustadz. Ya, semua ayat ini sebetulnya mengajak kepada keselamatan. Mengajak keselamatan, oh iya baik Ustadz ya. Karena hudal linnas, hudal lil muttaqin. Ya, petunjuk bagi manusia, petunjuk juga bagi orang bertakwa. Ini artinya keselamatan. Nah, cuman pada kesempatan ini kita fokus di surat Al-Mudaththir. Ya. Al-Mudaththir, Ya. Surat ke-74, kita kupas di situ dari ayat 38 sampai ayat 48. Ya, baik. Saya bacakan Ustaz atau ya, silakan dibacakan boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 39-nya artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Berada di dalam surga yang mereka saling bertanya. Okay. Tentang keadaan para pendurhaka. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakhar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Okay. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang. Dan kami selalu mendustakan hari pembalasan. Hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari para pemberi syafaat. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Gitu. Jadi manusia itu bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Sendiri-sendiri itu ya. Masing-masing tuh rohina, tergadai ya. Amalnya ya. Diikat oleh amalnya sendiri. Iya. Ya. Kemudian illa ashabal yamin, kecuali ashabul yamin itu orang yang sudah pasti masuk surga. Ya. Nah, kalau orang sudah masuk surga berarti kan selamat. Iya. Kalau sudah masuk surga berarti selamat. Gitu. Maka hebatnya Quran itu langsung illa ashabal yamin, kecuali penghuni surga. Berarti dia orang yang selamat. Ya. Lalu ngapain di surga itu? Di surga itu kata Allah fi jannati yatasaalun, ya. Fi jannatin yatasaalun, di surga itu mereka yatasaalun, saling berbincang-bincang. Ya ngobrol kayak kita nih ngobrol ya. Berbincang diskusi diskusi di surga. Nah, temanya apa? Nah, temanya itu ada kata Allah, temanya anil mujrimin, ya, tentang orang-orang yang berdosa. Iya. Jadi temanya itu kemana ya orang-orang yang berdosa, kawan kita, saudara kita, atasan kita, bawahan kita, ya. Karena kalau nggak ada di surga, di mana lagi? Di neraka, sebelahnya. Sebelahnya.
Kalau nggak ada di surga, otomatis di Di sebelahnya. sebelahnya. Iya itu, anil mujrimin, Anil tentang mujrimin, orang-orang gitu. berdosa. Nah, lalu Allah perkenankan, silahkan tanya ke mereka. Iya. Kenapa kamu nggak selamat? Kenapa kok sampai kamu masuk ke dalam neraka? Nah, maka mereka dipersilahkan Allah untuk bertanya, masalakakum fi saqar? Salah Gitu. hukum. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor? Jadi Allah berikan komunikasi langsung. Komunikasi langsung. Ini kan menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat transparan. Ya. Iya Ustaz. Yang bisa berbicara tentang akhirat hanya Al-Quran. Kalau manusia nggak bakal sanggup untuk membicarakan kehidupan setelah dunia ini kan, hanya Sang Pencipta. Hanya Sang Pencipta. Ya, karena Sang Penciptalah yang mengetahui keadaan seluruhnya. Tapi kalau manusia nggak bisa, makanya sehebat-hebatnya kitab hanya Al-Quran. La raiba fi, nggak ada keraguan. Tapi kalau manusia masih karangannya jangan menganggap ini paling benar, ya, sampai bersumpah-sumpah kan, nggak usah. Iya Ya. Ustaz. Makanya kan di kitab-kitab itu biasanya di akhirnya itu kalau ada kata-kata yang salah Iya. atau kekeliruan dari kami mohon maaf dan minta sarannya. Baik. Ya kan? Itu karangan manusia kan? Iya. Kitab-kitab tuh. Tapi kalau Al-Qur'an enggak, langsung dzalikal kitab la raiba fi. Baik. Itulah kitab enggak ada keraguan. Tidak ada Termasuk menjelaskan tentang keselamatan di di akhirat. akhirat. Baik Ustaz. Ada orang yang mereka bertanya nih, kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Nah, kita dapat jawaban. Iya. Yang jawaban itu nanti kita akan elaborasi menjadi sebuah konsep keselamatan. Konsep keselamatan. Nah, kata mereka yang di dalam neraka itu mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Ya, kami dulu nggak melaksanakan sholat. Nah, gitu. Tahuan. Dengar azan. Iya. Dengar panggilan. Iya. Tapi kami abai, kami juga nggak sholat. Abaina. Iya. Mengabaikan. Mengabaikan. Gitu. Titik tekannya sholat. Iya. Mengenai khusyuk tidak khusyuk ini nggak dijelaskan, tapi sholat sebagai lambang kepatuhan. Sebab kalau ada orang itu sampai nggak sholat, ya sudah tandanya nggak selamat. Hingga kata di hadis juga mengatakan bedanya orang Islam, orang kafir, orang munafik di sholatnya. Ya. Kalau orang kafir jelas nggak sholat. Ya. Orang beriman sholat. Orang munafik sholat juga, tapi pura-pura. Oke, pertama dia nggak selamat karena tidak sholat. Yang kedua kata mereka apa? Walam nakunut aimul miskin. Dulu kami tidak beri makan fakir miskin. Jadi aspek ritualnya enggak, sholat, aspek sosialnya enggak, yaitu berderma. Dia tidak memberi makan fakir miskin. Ini kan berarti tidak ada kepedulian. Pada fakir miskin. Ya, maka itu yang buat dia tidak selamat. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu mal khaidin. Ya, dulu kami ya senang berbincang-bincang, ngobrol begini ya. Cuman temanya tema kebatilan. Oh, gitu. Jadi membicarakan yang membicarakan kebatilan, kejahatan, membicarakan orang lain, ya, keburukan-keburukan, mungkin hujat menghujat ya. Nah, jadi karena pembicaranya batil membuat dia tidak selamat. Kan yang membatalkan amal itu kadang ucapan, Pak. Iya. Misalkan gini, ini kalau nggak ada saya masjid nggak jadi, gitu kira-kira ya. Nah, jadi itu sangat bahaya. Atau dia menyakiti orang yang diberinya kan gitu. Ya, gitu. Yang berikutnya ya, yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami nggak yakin dengan hari pembalasan, nggak yakin. Karena mereka itu paham materialisme yang mengatakan dunia ini ya nggak akan terjadi kiamat gitu kira-kira. Ya, mendustakan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya, kami mendustakan hari pembalasan. Ya. Sampai kapan? Nah, masalahnya nih ya. Sampai kapan dia nggak sholat? Dia nggak mau bersedekah, dia nggak mau jaga omongannya, dia nggak yakin dengan hari kiamat. Sampai kapan? Kata Allah, hatta atal yakin
sampai datang kematian. Kematian. Jadi mati datang masih belum sholat, belum sedekah, belum jaga omongan, belum yakin. Waduh, nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Diharapkan. Iya, iya. Jadi kalau Pak Adang punya kawan Iya. ya, yang belum sholat Iya. atau belum apa, omongnya ke dia, Ya. jangan berani mati sebelum sholat, sedekahnya, jaga omongannya, jaga keyakinannya. Lalu ada orang itu yang sudah nggak sholat, Iya. sudah nggak zakat, infak, sudah nggak jaga omongan, nggak yakin, tapi berharap syafaat. Maka kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi. Ya, bagi mereka syafaat, pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Apa yang mau ditolong? Iya, iya, iya. Modalnya nggak ada. Modalnya nggak ada. Iya, Ustaz. Sama dengan begini ilustrasinya. Syafaat itu kan nambal ya. Betul, betul. Kalau kita pergi ke tukang jahit untuk ditambal karena ada celana yang bolong. Iya. Nah, berarti kan yang bolong kan berarti ada celananya kan? Iya. Nah, ditambal terus syafaat. Ya. Nah, kalau celananya nggak ada, Iya, betul. apa yang ditambal? Nah, modalnya nggak ada, nggak bisa dapat syafaat. Ya, Ya, begitu. Jadi kalau kita ringkaskan, konsep keselamatan berdasarkan ayat ini, ya. pengen selamat, satu, jaga sholat, Ya. jaga infak sedekahnya, jaga omongannya, jaga keyakinannya. Ya. Nah, selamatlah dia dunia dan akhirat. Jadi ini hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan ini. Kebinasaan. Dari kebinasaan. Ya. Tadi kan maksudnya ya. Baik Ustadznya. Jadi ini luar biasa ya Ustadz. Jadi ini mengingatkan kepada ya saya sendiri, kemudian nanti kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang ada di IAI, ya di lingkungan kampus semuanya, berarti bagaimana kita itu yang mengingatkannya kepada diri, ya kemudian kepada sahabat untuk melaksanakan kebajikan yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz. Kemudian untuk selanjutnya Ustadz, ada ayat yang mengatakan wallahu yad'u ila darissalam gitu. Jadi Allah menyuruh manusia kepada tempat yang selamat gitu. Nah, tempat yang seperti apa Ustadz yang itu bisa menjamin ya keselamatan kita itu. Jadi dalam surat dalam Al-Quran itu dinyatakan ya bahwa Allah menyeru manusia wallahu yad'u ila darissalam, tempat yang selamat gitu, tempat yang selamat tuh, yang menurut gambaran Ustadz yang seperti apa? Iya, jadi surga dan neraka itu pada hakikatnya sudah bisa dirasakan oleh manusia sejak di dunia ini. Orang-orang yang berbuat kejahatan, kezaliman, dosa besar, ya, itu sudah merasakan akibat dari dosa itu, kesengsaraan akibat dosa-dosa besar itu. Begitu juga ketika orang mengamalkan perintah-perintah Allah, ya, maka dia sudah merasakan surga sejak di dunia ini. Ada kebahagiaan, ya, ada ketenangan, ada kenyamanan, sehingga orang-orang yang bertakwa itu Allah selamatkan. Ya, itulah Darussalam itu tidak hanya nanti di akhirat, gitu, tapi di dunia ini bagi orang yang beriman tuh sebuah keselamatan. Iya, ya, itu di dunia ini. Dan ini penting kita sampaikan kepada siapapun juga. Agama Islam, agama keselamatan. Maka sampaikanlah dia dengan penuh keindahan, kedamaian, ya, karena untuk menunjukkan bahwa masuk ke dalam Islam itu berarti masuk ke dalam sebuah gerbong keselamatan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Ustadz. Cukup ya. Jadi tadi bagi kami ya di sini bisa dipetik kesimpulan yang dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan itu, sebagaimana tadi di surat Al-Mudathir yang saya sampaikan. Yang pertama berarti kan jangan melalaikan sholat. Kemudian yang kedua itu tidak berbuat tidak yang kedua itu berderma, bersedekah, ya. Kemudian yang ketiga
menjaga omongan, menjaga lisan ya Ustaz, di sana. Jadi ada 3 hal yang satu lagi jaga keyakinan. Jaga keyakinan, Masya Allah, saya lupa. Yang pertama berarti kita harus menjaga sholat, kemudian menjaga berderma. Yang ketiga adalah menjaga lisan, dan yang keempat adalah menjaga keyakinan. Sahabat. Jadi ada 4 hal yang kita petik, ya 4 poin yang sangat penting untuk kita bisa menyelamatkan diri kita sesuai dengan tema yang tadi usung, yaitu konsep keselamatan di dalam Islam. Ya. Bagaimana, apakah dicukupkan untuk diskusi kita cukup kali ini? Yang penting esensinya sudah kita dapat. Kalau mau selamat, jaga sholat, jaga infak sedekahnya, jaga omongannya, jaga keyakinan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz atas tunjuk ajar, kemudian atas materi yang disampaikan. Ya, selalu semangat ya. Demikian untuk podcast kita kali ini ya. Maka dari kami sudahi. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sempurnakan pertemuan dan diskusi kita kali ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.